Jadi artinya la dzamba ba'dal kufur itu nggak ada dosa lagi setelah kekafiran. Itu maksudnya orang kafir itu dosa udah dosa tertinggi gitu. Ya. Ya jadi orang kafir itu nggak ada, udah setelah di atas kafir udah nggak ada dosa lagi, udah itu dosa paling paling tinggi, dosa paling besar gitu. Lah iya, apa yang dilakukannya udah nggak ada pahala lah, meskipun dia sodako, meskipun dia pura-pura sholat sama kita misalnya, nggak bisa gitu, tidak tidak diterima. Enggak gitu. Jadi la dzamba ba'dal kufur itu maksudnya. Nah makanya apa namanya, kita seorang mukmin gitu ya, ada kekangan itu maksudnya tuh gitu. Kita dikekang, ayo gitu. Sebetulnya kekangan kita ini buat kebaikan kita sendiri gitu, bukan untuk ya, bukan untuk siapa-siapa. Itu makanya ketika orang kafir itu melakukan apapun semau dia, itu artinya udah nggak diopainin lagi sama Allah, udah. Justru orang yang disayang oleh Allah itu ketika dia ngaji, misalnya nggak ngaji ditegur, bang ngajilah. Itu kenapa itu? Karena masih sayang. Tapi kalau bodo amat lu mau ngaji kayak mau kagak kayak selalu lu dah, itu kan udah ya siapa lu gitu. Dan itulah yang Imam Ghazali sampaikan. Kata Imam Ghazali, hukuman yang terberat itu adalah dicuekin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ini yang kemarin nih. Rasulullah bersabda, dunia adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya, kemarin jadi pemahamannya bukan berarti apa, dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin, ya, dan surga bagi seorang kafir. Ya, dalam artian seorang mukmin ini menjaga, ya, memenjarakan hawa nafsunya maksudnya. Tetap bisa menikmati dunia kan? Iyalah. Ya, artinya bukan berarti akhirnya dalam penjara terus akhirnya terbatas. Tapi memang iya betul banyak aturan itu. Tapi aturan yang ada itu adalah aturan yang sesuai dengan kebutuhan kita di dunia sebetulnya, gitu. Yes. Jadi justru malah ketika kita tidak mengikuti aturan, maka itu akan apa? Akan overload, gitu. Kenikmatannya itu overload nanti. Kenikmatannya itu akan melebihi batas dan bahkan akan apa? Akan bisa lebih nikmat kan? Apanya? Kenikmatannya bisa lebih nikmat. Maksudnya? Iya, artinya mengikuti aturan agama itu akan lebih nyaman, lebih enak. Kenapa? Karena sesuai dengan takaran kita, gitu. Jadi artinya ketika menyatakan bahwa kata Rasulullah dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin, bukan berarti akhirnya orang mukmin terpenjara terus menderita, tersiksa. Yes. Iya. Iya. Iya, artinya seolah-olah itu adalah
penjara. Maka saya bilang penjara bagi hawa nafsu. Itu gampangnya begitulah. Artinya hawa nafsu kita ini betul-betul ya, jadi dunia itu kan dekat dengan hawa nafsu tuh. Hawa nafsu tuh selalu mengikuti dunia tuh, enaknya begitu. Kan lihat perempuan cakep, wah cakep nih gitu. Ya kan? Lihat apa orang malam-malam ya sama ke clubbing gitu kan. Melihatnya yang begitu-begitu, minum-minuman keras gitu. Kan kita nggak boleh begitu. Nah itulah makanya di satu sisi dia senang begitu kan, tapi di sisi lain itu akan merugikan dirinya gitu ya. Maka ketika memahami ad-dunya sijnul mu'min itu maksudnya penjara. Maksudnya penjara itu adalah apa? Penjara untuk hawa nafsu itu. Iya. Iyalah. Ya artinya kita menikmati dunia itu kan gini. Ketika bahasanya penjara itu, ya orang di penjara kan ada yang menikmati juga, gitu. Hah? Yes. Gitu. Iya, jadi artinya dunia ini penjara bagi seorang mukmin dan dunia ini merupakan surga bagi seorang kafir. Itu artinya orang kafir itu di dunia ini udah bebas enak-enaknya, semau-maunya, ngubar nafsunya, mau korupsi, mau minum minuman keras, mau main perempuan dan lain sebagainya, itu rusak diri dia sendiri. Nanti ujung kita bilang yang begitu itu merusak diri mereka. Gitu. Nah kita yang menahan diri, mau marah, mau ngomel, mau apa, antar dulu sabar. Nah, ternyata itu adalah ya kebaikan nanti ujungnya. Gitu. Ingat nggak dulu waktu bab pertama Imam Ghazali cerita tentang bab khauf, ya kata Imam Ghazali takut itu cuman ada dua, gitu. Takut di dunia, di akhirat udah nggak ada takut. Takut di akhirat, di dunia nggak ada takut. Gitu. Seorang mukmin itu takutnya di dunia pada Allah itu, karena nanti di akhirat rasa takut itu sudah hilang. Artinya masuk surga aman sudah, takutnya udah nggak ada. Gitu. Tapi orang kafir di dunia nggak ada rasa takut. Tapi di akhirat ya takutnya di mana takutnya tuh? Neraka. Nah itu maksudnya itu. Ya. Jadi seolah-olah pemahaman ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir itu begitu maksudnya. Ya. Jadi iya, karena ya artinya karena tadi itu terlalu bebas gitu. Jadi tadi ketika kita memahami kebebasan, di satu sisi kita memahami bahwa dunia itu adalah sebagai penjara, seolah-olah kita kayaknya ya Allah susah ya di penjara gitu, seolah-olah tersiksa gitu. Tapi sebetulnya itu penyiksaan yang membawa kepada kebaikan gitu sebetulnya. Lah iyalah. Ya kasarnya kan maaf ya kita cerita ketika imam-imam terdahulu, Imam Syafi'i bahkan ya, termasuk Imam Ahmad bin Hambal itu ketika ditangkap di penjara ya lebih baik di penjara kasarnya gitu. Bahkan cerita Nabi Yusuf kan, kata Nabi Yusuf kan jelas-jelas dalam Al-Quran, as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaih, kan gitu. Saya lebih mencintai penjara ketimbang apa yang kamu ajakkan kepada saya. Ya gitu. Tapi kan ini kan yang bilang nikmati penjara ini orang-orang yang sudah mukmin kan.
Tapi ketika ada orang lain yang melihat, loh kok itu di penjara. Puasa aja udah ribetin banget. Ya enggak, maksudnya ini saya ingin menjelaskan kedua hal gitu. Ketika dibilang penjara itu maksudnya bukan penjara itu adalah sesuatu yang buruk, bukan, tapi lebih kepada tadi penjelasan penjara penjara hawa nafsu, ya, hawa nafsunya dikekang gitu. Ada orang yang di penjara Iya ya, artinya di dunia kan dia hmm, mewah gitu. ya banyak itu, banyak Pak, banyak. Itulah yang kemarin saya sampaikan. Ya, itu yang saya sampaikan kemarin bahwa ya musibah itu adalah teguran. Ya, jangan memandang musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kita, bahkan sesuatu yang azab, ya, siksaan buat kita, bukan. Gitu. Jadi ada musibah buat kebaikan kita juga. Bukan ada, memang musibah buat sebetulnya buat kebaikan kita. Kan kayak kita sekarang. Orang kafir itu, kenapa orang kafir itu dibilang la dzamba ba'dal kufar, enggak ada dosa setelah kafir. Artinya orang kafir mah udah innallaha bari'um minhum. Allah udah enggak lagi ngopenin, udah. Lu mau ngapain bodo amat, terserah lu. Hah? Lah ya udah kagak perlu nyatet lagi, orang semuanya buruk. Gitu. Jadi kalau sampai udah nggak diperiksa lagi dia. Lah udah langsung gitu. Jadi artinya la dzamba ba'dal kufur itu nggak ada dosa lagi setelah kekafiran. Itu maksudnya orang kafir itu dosa udah dosa tertinggi. Gitu. Ya. Ya, jadi orang kafir itu nggak ada, udah setelah di atas kafir udah nggak ada dosa lagi, udah itu dosa paling tinggi, dosa paling besar. Gitu. Lah iya, apa yang dilakukannya udah nggak ada pahala lah. Meskipun dia sodako, meskipun dia pura-pura sholat sama kita misalnya, nggak bisa. Gitu. Tidak diterima. Enggak. Gitu. Jadi la dzamba ba'dal kufur itu maksudnya. Nah, makanya kita seorang mukmin gitu, ya, ada kekangan itu maksudnya tuh. Gitu. Kita dikekang, ayo gitu. Sebetulnya kekangan kita ini buat kebaikan kita sendiri gitu. Bukan untuk untuk siapa-siapa. Itu makanya ketika orang kafir itu melakukan apapun semau dia, itu artinya udah nggak diopainin lagi sama Allah, udah. Justru orang yang disayang oleh Allah itu ketika dia ngaji, misalnya nggak ngaji ditegur, bang ngajilah. Itu kenapa itu? Karena masih sayang. Tapi kalau bodo amat lu mau ngaji kayak mau kagak kayak selalu dah. Itu kan udah, ya siapa lu gitu. Dan itulah yang Imam Ghazali sampaikan, kata Imam Ghazali, hukuman yang terberat itu adalah dicuekin. Gitu. Punya ilmu ngilang. Gitu. Ya. Iya. Itu kalau udah punya ilmu ngilang, wah itu udah berarti udah ampun udah itu. Gitu. Lah iya. Bingung udah. Gitu. Ngopi bikin dewek, gitu kan? Hah? Tuh, neraka dunia katanya kan? Gitu. Kalau masih berantem omongan masih enak itu. Tapi kalau udah diem, waduh udah. Iya. Udah bodo amat gitu. Lah udah mau diapain? Terserah dia. Kata kita, wah enak dong, terserah dia katanya. Silakan aja ikutin itu, ya. Salah begitu. Jadi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir itu maksudnya dunia itu adalah apa? Penjara bagi hawa nafsu. Jadi ketika Allah negor kita melalui musibah-musibah itu karena Allah masih sayang. Iya.
kita sama anak, lu pulang jam berapa? Jangan telat. Belum pulang udah ditelepon. Wah, lu telepon ini, wah ini. Dia kagak tahu itu sayang. Sayang kita ya. Gitu. Coba kita kalau udah mulai kagak sayang sama anak itu, bodo amat selalu dah, mau pulang-pulang, mau kagak-kagak gitu. Itu ujungnya itu menandakan bahwa kita udah cuek, udah marah, udah itu. Gitu. Ya. Artinya marah yang udah ke ubun-ubun gitu. Nah iya, dikirain kagak pulang-pulang, dikirain udah kagak mau pulang. Itu masih mending itu. Iya, masih ditanya. Gitu. Udah pulang melengos lah itu. Iya, udah dia pulang bodo amat. Emang udah kagak dianggap kagak ada. Hah? Iya, artinya dicuekin itu maksudnya udah nggak diaru-aruin fasilitas semua. Ya, tapi ada fasilitas tertentu yang nggak bisa nggak bisa diakses. Fasilitas apa? Fasilitas merenungi hati, menghidupi hati, perasaannya sudah hilang sudah. Gitu. Ke orang itu rasa kasihan itu bukan karena kasihan, tapi kasihan. Oh ini kalau gue bantu nanti gue akan dapat ini nih. Selalu begitu, ada udang di balik batunya. Gitu. Ya, kita kan sama anak juga begitu. Ketika misalnya kita udah marah banget sama dia, terserah dia. Itu mau ngapain kek. Ketika dia keluar kan dia menghambur-hamburkan harta dan lain sebagainya itu. Ketika itu punya dia, kasarnya kan gitu. Tetap fasilitas mah ada. Gitu. Ya. Bukan berarti akhirnya dicuekin terus fasilitas dihentikan. Kalau fasilitas dihentikan mah buru-buru sadar dia. Gitu. Ya. Lah iya, kesehatan dikasih, rezeki dikasih, tapi semuanya tipuan. Malah ingin menjerumuskan. Ya, iya. Lah itu makanya di apa kalau bahasa iya, bahasa itu kan di istidraj, kalau kita itu kan istidraj. Itu. Ya. Nah, itu artinya ya belum. Itu mah kita kali. Tapi Allah mah enggak gitu, tetap ngasih gitu. Melalui pekerjaannya, coba lihat maaf orang kafir itu kerjanya, wah semakin giat, semakin banyak dia dapat. Iya, kalau kita mah kan gitu. Gitu. Iya. Lah itu. Justru dia semakin terikat dengan pekerjaannya. Nah, iya kan semakin terikat dengan pekerjaannya kan. Kalau gua nggak kerja nggak dapat duit gitu kan gitu. Semakin terikat terus. Itu padahal seharusnya ikatan itu hanya kepada Allah. Gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-dunya mal'unatun. Ya. Dunia itu dilaknat, dikutuk. Mal'unun ma fiha, dan dikutuk semua yang ada padanya, pada dunia. Illa ma kana lillahi minha, kecuali sesuatu yang ada untuk Allah, ya. Sesuatu yang ada karena Allah, minha, dari bagian dunia. Jadi semua yang ada di dunia ini terkutuk, semua yang ada di dunia ini terlaknat, kecuali ada Allah di situ. Itu. Maka tidak jadi terkutuk. Yes. Jadi kalau misalnya kita sekarang dunia itu tadi bekerja karena tadi cari duit, bekerja karena tuntutan anak, bekerja karena tuntutan istri, bekerja karena tuntutan profesi, hina itu, terkutuk. Yes. Tapi kalau bekerja karena Allah yang sudah tunjukkan, karena Allah yang udah aturnya, karena Allah yang sudah ngebimbingnya,
untuk menjalankan amanah yang Allah berikan padanya, nggak jadi terkutuknya. Masuk makan minum. Yes, bisa. Lah iya, makanya ketika binatang itu terkutuk kan? Iya. Iya, ketika binatang itu kan sama kita dicuek-cuekin aja. Mana ada binatang yang kita hargai, binatang yang kita hormati. Kalau orang beribadah sama Iya. Ya, binatang dalam artian binatang terkutuk itu maksudnya ya binatang hina kan ketimbang kita kan. Mana ada binatang lebih mulia dari manusia? Enggak ada. Gitu. Apalagi ya manusia yang seperti Nabi. Iya, bahkan ada kan sebaliknya nanti. Ya. Nah iya. Artinya binatang saja sudah terhina gitu. Apalagi gitu. Iya. Lah iya semuanya. Gitu. Tanah-tanah yang dijual. Gitu. Gimana nggak gila itu? Gitu. Nah, jadi artinya semua yang ada di dunia itu mal'unah. Semua yang ada di dunia itu terhinakan, terlaknatkan, terkutuk. Hah? Iya. Jadi manusia sekalipun itu akan terkutuk. Gitu. Artinya semua yang ada di dunia ini terkutuk, termasuk manusia, termasuk hewan, semua. Tapi ada yang tidak, kata Nabi. Semua yang dikaitkan dengan Allah, yang ada Allahnya di situ, maka tidak jadi terkutuk, tidak jadi hina. Gitu. Masjid nih. Gitu. Ya. Enggak jadi terkutuknya. Kenapa? Karena itu adalah rumah Allah. Gitu. Ya. Dipakai untuk yang benar. Tapi ketika masjid digunakan atau dibuat untuk urusan politis, ya hina juga ujungnya. Enggak masalah bentuknya masjid, tapi ujungnya adalah unsur politis untuk ya menggunakan ya. Lah iyalah. Lah iya masjid diror itu kan. Ya iya makanya itu. Jangan jauh-jauh kita sholat pun sama. Sholat kita pun bisa mal'unah. Bisa terkutuk sholat kita. Ketika sholatnya yang pertama tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nanti yang kedua ujungnya sholatnya apakah betul-betul sholatnya karena Allah atau tidak. Ya kan itu ujungnya nanti. Apakah sholat kita karena memang mencari penilaian orang, kepengen dihormati orang, pengen disebut kiai, gitu, ya, pengen diajak sama ustadz, gitu, ya, gitu. Oke, nah jadi itu ad-dunya mal'unatun, ya wa mal'unun ma fiha. Ya karena dunia itu terlaknat, maka semua yang ada di dalamnya itu pun terlaknat. Nah, kata Nabi kecuali ada Allahnya di situ. Ketika ada Allahnya, ketika ada karena Allah di situ, maka tidak jadi tuh, terlaknatnya nggak jadi, terkutuknya nggak jadi. Yes. Ketika tidak karena Allah, maka itu ya hina terkutuk. Lah iyalah. Ada doanya. Tuh kan ada doanya, apal doanya. Doa itu mah apal dia ya. Tuh, doa itu apal dia mah doa itu. Oh, Allahumma jannibna syaitan katanya. Jannibna syaitan anna. Aduh ampun.
Haji udah nggak pakai doa, nggak ngaji. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, dan berkata Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa orang yang cinta kepada dunianya, maka itu akan membahayakan akhiratnya. Orang yang cinta kepada dunia itu akan membahayakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Siapa yang mencintai akhirat maka akan membahayakan dunianya. Nah iyalah, logikanya begitu. Mau gimana? Bisa dapat dua-duanya. Dunia akhirat. Hah? Dunia wal akhirat. Rabbana atina. Iya, iya. Terus Dunia selamat, akhirat dapat. iyalah. Dunia dulu baru akhirat. Dunia akhirat. Bentar. Fa'asaru ma yabqa ala ma yafna. Ya. Maka terpengaruhlah terhadap sesuatu yang kekal. Ya, jangan terpengaruh dengan sesuatu yang fana. Sesuatu yang apa fana itu? Tidak kekal. Ya, fana itu apa? Binasa. Ya. Gini. Coba kita itu ya, jangan jauh-jauh dah. Subuh itu dibilang as-salatu khairun minan naum. Gitu. Salat itu lebih baik dari tidur. Subuh itu lagi enak-enaknya tidur itu. Tapi kita kudu bangun. Hah? Lebih baik bangun sholat. Itu kan kata agama. Kita Lah ya kan kata orang kafir lagi enak-enaknya tidur itu. Itu tidur lagi pules-pulesnya. Disuruh bangun sama Rasulullah itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun di 2/3 malam atau 3/4 malam. enaknya. Lah lagi enak-enaknya tidur. Itu kan seolah-olah kayaknya orang Islam itu membahayakan dirinya, orang lagi enak-enak tidur dia bangun. Boleh juga dunia sebagai penjara itu gitu juga ya. Lah iya itu kan ini masih masuk kan. Gitu enak. Aduh. Kudu bangun. Gitu kan. Puasa wajib di bulan suci Ramadan. Mana hemat. Ya kan? Itu ketika kita puasa itu kan seolah-olah ya Allah itu orang Bisa nyusahin diri. nyusahin dirinya kata dia. Oh, akhirnya kita orang-orang mukmin dan melakukan penelitian-penelitian ternyata puasa itu penting, puasa itu sehat. Itu kan kata kita. Dia belum ya. Lah kata dia malah kagak, Pak. Nyiksa diri. Makanya orang yang mementingkan dunianya maka akan membahayakan akhirat. Apa? Hawa nafsu tuh. Dia pentingin, wah gua nggak boleh kalah, masa adek gua punya mobil gua kagak? Masa abang gua punya gua kagak? Wah nyari sono nyari sini, puter sono puter sini, korupsi. Tuh, maka mengikuti dunianya akan membahayakan akhirat. Paham tak? Ikutin akhirat. Mengikuti akhirat akan membahayakan dunia. Dunia hidup di dunianya apa sih coba? Sekarang orang duitnya banyak, kiai-kiai itu yang sudah zuhud. Duitnya banyak tapi nggak ada satupun yang banyaknya itu dalam hatinya, nggak ada. Orang datang kasih, setiap malam ngaji makan gratis. Kan kata-kata dia, lah ini kiai duitnya banyak bukan buat dia. Paham nggak? Dunia akhirat itu mah. Hah? Dapetnya dunia akhirat tuh kiai. Dapatnya dunia akhirat maksudnya gimana sih bang? Dunia kaya banyak. Lah iya kan duitnya banyak, tapi kan buat ngasih orang tuh setiap malam makan gratis. Dunianya nggak masuk ke dalam hatinya, nggak ada. Ada orang datang minta-minta kasih.
Lah itu kan kalau dikantongin sendiri, dia kawin sono kawin sini, anaknya banyak semua, dia kagak mikirin, bodo amat orang-orang mau makan mau kagak, urusan dia bukan urusan gua. Itu kan mementingkan dunianya, maka akan membahayakan akhiratnya. Paham tak? Bakal ditanya itu ya, sisa-sisa. Pastilah, nggak mungkin enggak lah. Jadi ketika orang itu kaya sekalipun dalam Islam, maka dunia itu nggak masuk ke dalam hatinya, nggak ada. Dunia itu hanya ada di tangannya. Kasih, 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 terus kasih terus. Gitu. Apanya? Lah ya kan itu kan nanti ujungnya kata Allah ngasih tahu begitu. Tapi kan hawa nafsu nggak begitu ceritanya. Hawa nafsu kan nggak begitu ceritanya. Nah itu yang dibilang membahayakan tuh. Nah iya makanya, ya kan ini kan kita orang yang sudah tahu agama ngomongnya begitu. Orang yang nggak tahu agama nggak begitu ceritanya. Wow, saya masih punya anak, saya masih butuh makan, saya masih butuh ini. Kita aja kita. Kalau udah tanggal 15 itu udah ngerasa, waduh dunia ini hampa udah. Gitu. Jangan oke, sekarang saya mau enggak tanggal iya enggak, tapi Anda pasti akan terkait dengan tabungan Anda. Waduh, tabungan udah berkurang lagi nih, udah nambah lagi. Hah? Coba dah. Lah iya coba. Lah iya celengan dicongkelin. Gitu. Itu kan kita udah sama dunia udah lengket Pak itu. Gimana nggak tersiksa Pak? Kita coba contoh lagi. Kita punya motor baru tuh, mobil baru tuh, coba dah. Hah? Beda nggak sama sekarang Fortuner itu, sama yang pertama kali beli sama sekarang perlakuannya tuh? Coba dah. Bukan ada yang bagus lagi. Ketika pertama kali beli kemarin, ketika datang pertama, wah deh, lapin lagi. Coba dah, nggak percaya, buktiin. Kali saya bohong gitu. Bukan karang pengennya lain. Sekarang bagaimana perlakuannya terhadap Fortuner itu? Lah sekarang mau udah ntar udah nyuci lagi, ntar lagi. Udah diantepin bayi, udah bodo amat. Lah iya coba dah. Gitu. Itu kan artinya kita itu ketika cinta kepada sesuatu maka akan menjadi apa? Menjadi hambanya kita. Tapi ketika udah lama, udah bodo amat, santai aja. Jadi kita bukan hambanya lagi, bodo amat, selalu dah. Gitu. Lah iya coba aja. Itu dunia itu, makanya dibilang dunia itu mal'unah tadi. Gitu. Lah iya. Lah bukan nyiksa lagi, Pak. Coba kita sekarang punya nih coba lihat. Kita sekarang punya sawah 1 hektar dengan punya sawah 1/2 hektar. Pajaknya mahalan siapa tuh di negara tuh? Hah? Oh, emang ketemu penghasilannya banyak kan, ini banyak kan? Lah iya. Tapi kan mengikatnya itu tadi nyusahin kitanya banyak kan pasti. Nah, coba yang kagak punya sawah tuh. Lah bodo amat mau bayar pajak mau kagak. Lah kagak mikirin pupuk. Bukan? Makan sama juga ya. Lah iya lah makan sama-sama sepiring. Yang punya sawah sepiring, yang punya sawah sepiring. Lah iya coba. Bulan dia Ustaz. Lah tuh. Bulan dia malah. Lah iya coba itu. Ya Allah. Ini cerita itu tadi artinya. Jadi orang yang mementingkan dunianya, cinta kepada dunianya, maka akan membahayakan akhiratnya.
Ayo diikutin hawa nafsu tuh, dunia tuh nggak pernah mau dilarang, nggak bisa. Ikutin terus. Ujungnya apa? Celaka. Gitu. Ustaz, berarti kalau gitu kita di dunia nggak boleh senang, bukan nggak boleh senang-senang. Senangnya ada batasnya. Senangnya terbatas. Yes. Jangankan apa sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang diperbolehkan pun bisa berubah hukumnya menjadi haram. Minuman keras haram jelas, yes. Tapi sekarang kalau minum air putih sampai dengan minumnya bergalon, 1 galon itu sendirian, haram itu hukumnya. Gitu. Tapi kan orang yang begitu mah nggak ada haramnya. Kita nonton di TV itu lomba makan, itu orang itu makan ini sampai perutnya mati. Tuh, coba. Karena nggak ada istilah haram bagi mereka. Penting dapat duit, menang juara 1, wah entah perutnya. Lah iya kan, ya Allah, coba. Kita nggak boleh haram itu, lomba begitu nggak boleh. Lah iya, coba. Di kita perlombaan, yes, boleh perlombaan sportif. Tapi ketika sudah mengancam jiwa, nggak boleh, haram jadinya. Gitu. Ya. Gimana kalau ada orang yang berpendapat yang tadi itu? Jadi kalau kita mengejar akhirat dunia, akhiratnya akan kalah. Kemudian kalau mengejar akhirat, harapannya dunia dapat gitu. Ini betul kali seperti ini. Iya, bukannya kebulak maksudnya gini. Artinya gini Pak, kan kita kemarin sudah menyatakan bahwa kita nggak bisa menuju akhirat tanpa dunia, gitu. Jadi kita nggak sampai ke akhirat tanpa dunia, nggak bisa. Kita harus menjalani dunia untuk sampai kepada akhirat. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini ingin bilang bahwa kenikmatan yang akan Anda dapatkan di dunia tidak senikmat seolah-olah, tambah seolah-olah. Atau bisa kita bilang, kenikmatan yang Anda dapat di dunia tidak sama dengan kenikmatan yang didapat oleh orang-orang kafir itu. Paham nggak? Kita sekarang di dunia makan sama dia sama-sama 1 piring. Iya, kalau dia mah 1 piring ya, ditemenin perempuan cantik, disuapin, diminumin, dikasihin apa segala macam, disediain. Ya, makannya sambil dipeluk-peluk gitu. Lah kalau kita kan makan aja, yang penting kenyang perutnya, udah selesai. Kalau mereka itu enggak makannya. Nah itu. Kita mau dipijit cuma ipin, cuma lain lagi gitu ya. Lah iya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Hah? Jadi bukan berarti maksudnya kita ini nggak nikmat. Nah sekarang makanya ketika ini kata-kata tadi perspektif orang kafir kan nggak nikmat itu. Kalau lu mau makan ya udah, lu mah yang penting perut lu kenyang. Kalau gua makan lain makannya. Kudu didampingin paling enggak juga 3 perempuan. Ada yang nyuapin, ada yang ke kiri kanan gitu kan. Ada yang ngipasin gitu. Nah, iya kan? Gitu. Nah kalau kita kan kagak. Kita mau makan udah ya kasarnya seenak-enaknya, pakai daging, pakai itu udah nikmat banget gitu. Kalau dia belum, gitu maksudnya. Jadi seolah-olah ini akan apa? Membahayakan dunianya dalam perspektif mereka. Tapi kita akhirnya ada ilmu yang namanya qanaah, ada ilmu yang namanya sabar. Kata kita yang begini juga udah enak, ini udah enak banget, udah. Ini paling enak udah. Makan pakai nasi cuman nyiumin peda doang ge, asal makan nyuap, peda dicium lagi gitu. Itu lah iya, itu peda seminggu kagak habis-habis gitu. Lah ya orang kagak dipocel, orang diciumin doang gitu. Lah iya. Kayak gitu kan. Jadi seolah-olah gitu, seolah-olah. Lah bukan ada lah, emang benar itu, bukannya bohong gitu.
Iya, itulah agama itu sebetulnya nanti itu adalah penjelasan tambahan yang nantinya gitu. Tapi secara umum tadi kita akan katakan bahwa orang yang cinta kepada dunianya akan apa? Berakibat atau merusak akhiratnya. Dia cinta dunia, nggak mau ada aturan. Ketemu perempuan suka sama suka, ambil. Ada orang motor, wah motor bagus tuh, ambil. Gitu. Ya, kerja di sini korupsi, punya kerjaan segala macam, nepotisme, apa-apaan lo, gitu, arogansi dan seterusnya. Itu orang yang mengikuti apa? Dunianya. Tapi orang yang tadi lebih cinta kepada akhirat, maka dia akan, ya Allah, astagfirullah, kita sama. Udahlah, maafin lah. Terus kan dia belum sampai ke akhirat aja, di dunia aja udah bahaya. Iya, artinya seolah-olah ini kan kata kita bahaya, tapi kata dia mah kagak. Tangkap penjara. Iya kan, nah, kata kita kan, dia mah kan belum pikirannya nggak kepikiran, atau kalaupun dia di penjara paling enggak. Masih sisa uang berapa dari anak. Lah iya kan gitu. Jalannya kayak AC. Itulah makanya penjaranya di AC, penjaranya kayak di luar. Bisa jalan-jalan juga, bahkan masih ada sisa-sisa. Lah iya tuh, coba itu. Ya Allah. Ya artinya gini, cinta dunia itu maksudnya tadi tidak ada Allah. Yes. Kalau ada Allah di sana, maka itulah yang diharap tuh. Dan itu artinya kita bukan mengikuti hawa nafsu tuh. Jadi jangan salah, ibadah pun pakai hawa nafsu bisa, Pak. Ya. Jangan salah, ibadah pakai hawa nafsu bisa. Bagaimana ibadah pakai hawa nafsu? Nih, gue buktiin nih, gue sholat nih. Itu kan hawa nafsu tuh. Diomelin gak berhenti-berhenti, ya diomelin terus gitu. Akhirnya nih, tuh lihat, gue sholat juga kan. Hawa nafsu tuh. Gitu. Ya. Pengen buktikan bahwa ya gue ini bisa dibandingin dengan yang lain, itu hawa nafsu. Enggak begitu. Ya, kita sholat, kita ibadah itu betul-betul sadar bahwa kita adalah seorang hamba, bahwa kita betul-betul butuh Allah. Aku harus sombong nih, gue mesti jelek nih. Lah iya kan, itu kan hawa nafsu namanya. Gitu. Ya, jadi jangan kira ibadah nggak ada hawa nafsu. Ibadah ada hawa nafsunya, apalagi yang bukan ibadah gitu. Manusia itu punya hawa nafsu. Lah iya, makanya justru ini ceritanya sebetulnya dalam dunia itu sebetulnya ujungnya hawa nafsu ujungnya. Jadi artinya tadi dibilang membahayakan, itu sebetulnya membahayakan hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang bikin nangis, hawa nafsunya yang bikin merana, sebetulnya itu. Hawa nafsunya yang terpenjara sebetulnya gitu. Nah ya kan kita lihat orang, wah asik amat itu naik motor berdua-duaan, belum nikah belum apa. Lah kita mah nggak boleh apa, gitu. Puasa melawan hawa nafsu. Yes, itu maksudnya. Ya satu lagi nih, kata Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ya, cinta dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan. Ya, pokok dari setiap kesalahan. Ya, kalau pokok dari setiap kesalahan berarti cinta terkait dengan dunia apapun salah udah. Gitu. Cari-cari celah terus, Pak. Wah, kalau ini mah tuh liatin, bagus. Akhirnya jadi sholat malam. Kalau punya motor baru mah kita sholat subuhnya berjamaah tuh. Masih baru tuh, ntar udah sebulan lah. Buru-buru. Gitu. Udah dapet mah, lupa. Gitu. Itu namanya cinta dunia, itu adalah pangkal dari setiap kesalahan tuh. Maka jangan, akhirnya tadi fa'atharu ma yabqa ala ma yafna.
terpengaruhlah dengan sesuatu yang kekal, bukan terpengaruh dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang binasa. Kalau kita cinta kepada dunia, HP misalnya, dunia itu akan fana. Cinta istri, istri bakal fana. Jadi dunia adanya di Hah? dunia adanya jangan di hati. Janganlah, nggak boleh. Kita akan hilang. Iyalah, Malah di genggaman doang. peot gitu. Maka cinta istri bukan istri yang bukan sosok yang kita cintai. Yang kita cintai ada Allah di situ. Allah menitipkan amanah gitu. Makanya bilang ke istri, "Mah, saya kayaknya ditambahin amanah satu lagi ini." Gitu. Gara-gara gue. Aduh. Ya. Nah, jadi cintanya bukan cinta nafsu, cintanya bukan cinta dunia, bukan. Ya. Pekerjaan. Udah pasti nafsu. Yes. Itu nafsu. Dan dia akan mencari celah bagaimana agar dia diterima. Padahal ya itu semua adalah hawa nafsu. Ya. Oke, ya jadi ini beberapa hadis tadi cerita tentang bahwa dunia itu ya seluruhnya adalah ya sesuatu yang ya mal'un, ya fana. Apa di dunia yang enggak fana? Uang fana. Ya, fana itu apa? Binasa. Ya. Kita pun sama fana. Ya. Jasad kita ini akan mati nanti. Itu. Ya, hancur dimakan tanah. Ya. Nah, tapi ruh kita enggak. Nah, maka kita dipinta tadi asaru ma yabqa alama yafna. Ya. Terpengaruhlah dengan sesuatu yang kekal, bukan dengan sesuatu yang fana, yang binasa. Iyalah, ruhnya enggak. Salat gerakannya selesai, tapi makna salat, keagungan kebesaran Allah, ketundukan kita kepadanya, nah itu yang enggak pernah hilang. Lah iya makanya. Kan gitu. Ya, nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allah